Shalom Impact Generation, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan dalam lindungannya Tuhan. Selamat datang di episode pertama Impact on Air bersama saya Agatha. Dan pada malam hari ini aku kedatangan seorang tamu yang mungkin gak bakal asing lagi di mata teman-teman Impact Generation. Hari ini aku kedatangan Kak Herda yang bakalan nemenin aku untuk ngobrol pada hari ini. Halo. Shalom Kak. Shalom Impact Generation. Oke Kak, mungkin buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan Kak Herda ini, Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak buat teman-teman di rumah. Oke, halo semua Impact Generation. Namaku Herda. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Tinggalnya di Sungai Liat juga, sama-sama juga pelayanan dengan Kakak Agatha di sini. Kakak apa adek ya? Oh, buat anak-anak muda ya, ini Kakak Agatha ya. Oh iya, buat Kakak Agatha. Oke Kak, Kakak sebenarnya asalnya dari mana sih Kak? Saya sih orang Batak, tapi karena lahir di sini ya sulit untuk menyebut kalau saya anak Medan. Sorry. Iya. Jadi orang tuh sering salah loh Kak, katanya orang Batak itu pasti dari Medan, padahal belum tentu ya Kak. Mungkin itu dari orang tuanya kita yang Medan. Banyak juga orang Batak yang kelahiran Bangka atau kelahiran di kota-kota lain ya. Ya bisa dibilang saya itu Batak diaspora, Cin. Oh gitu. Ya. Aku baru tahu loh sebutannya itu Batak diaspora. Iya, Batak diaspora kan yang di mana-mana gitu. Oh, iya, gitu. Coba cek seluruh Indonesia, orang Batak itu ada di mana-mana. Itulah kumpulan Batak diaspora. Kok jadi bahas? Iya, enggak. Oke, kalau gitu kita sama-sama halo Batak. Kakak baru apa Kak? Aku baru Semanyunta. Oh ya, aku baru Siburan. Kita halo dulu untuk teman-teman Batak yang sedang menonton. Halo Horas. Oke, Kakak kesibukannya lagi ngapain aja Kak akhir-akhir ini Kak? Kan new normal nih. Iya. Kesibukan sih ya. Kalau dulu waktu COVID masih tinggi-tingginya, sekarang sih masih tinggi sih ya. Ya kerja itu kadang WFH, kadang shift-shiftan. Cuma sekarang karena sudah mulai normal kembali ya, sudah bekerja hari Minggu ya. Kadang-kadang pelayanan, kadang-kadang tidak. Karena kan ibadah kita masih online ya, belum offline seperti sebelum ada kasus-kasus COVID. Iya, jadi Kakak pelayanan apa nih Kak di gereja? Puji Tuhan dikasih kesempatan untuk melayani sebagai singar. Oh, udah berapa lama Kak pelayanan? Pelayanan itu setauku sih dari aku masih kecil ya. Oh, udah lama banget dong. Ya, dari kayaknya SD sudah, tapi yang seingatku mulai dari SMP gitu sampai sekarang. Masih setia. Masih setia dari dulu sampai sekarang pelayanan Kak ya. Iya. Kalau kerja nih, kan tadi ngomongin kerja ya Kak. Kakak kerjanya kalau boleh tahu di mana Kak? Aku kerja di Pemda gitulah, pegawai pemerintahan lah. Pegawai ya. pemerintahan ya. Gimana Kak setelah new normal ini banyak nggak berubahnya? Kita kan nggak tahu nih, kalau pekerjaan kan kita tahu banyak usaha-usaha yang mungkin gimana gitu kan. Kalau aku mau tahu kalau di pemerintahan gitu berasa banget nggak akibat pandemi ini? Mungkin bisa dibilang sebagai pegawai pemerintah kita nggak terkena dampak langsung ya, seperti mungkin beberapa orang atau banyak warga negara Indonesia itu yang mungkin langsung kehilangan pekerjaan atau bisnisnya sepi. Tapi kalau di pemerintahan ya tetap berjalan seperti biasanya, karena ya pemerintahan harus terus berjalan, nggak bisa tutup kan. Bener. Nah setahu aku nih Kak ya, kalau pegawai pemerintahan ini mau tesnya itu sulit banget loh. Kakak dulu kalau waktu tes gimana Kak? Susah banget nggak? Sebentar, diinget-inget dulu. Udah lama, artinya udah lama. Kakak, ya udah lama sih. Udah berapa tahun tuh kira-kira? Soalnya nggak kelihatan loh dari umurnya ini. Oh, terima kasih. Iya, coba dulu cerita dulu dong Kak ke kita. Kalau sekarang sih jalan 11 tahun ya. Wow. Ya, jadi aku kerja 2010, sekarang udah jalan 11 tahun gitu. Udah lama banget. Masih ingat nggak dulu tesnya berapa kali tuh sebelum kan kita tahu nih kalau pegawai pemerintahan itu kerjanya tesnya itu berkali-kali dulu baru masuk kebanyakan ya. Kalau Kakak gimana Kak dulu? Kemarin ya ikut tes lah, seperti pada umumnya harus ikut tes. Puji Tuhan sih sekali tes sih waktu itu. Kebetulan saya tidak Tuhan kasih kesempatan untuk merasakan kayak beberapa banyak orang yang harus berapa kali tes baru dapet. Tuhan cuma kasih saya kesempatan sekali dan langsung ya sudah. Wah, satu masuk kali kerja langsung gitu. lulus. Wah, itu luar biasa banget loh, karena kan memang aku juga pengalaman teman-temanku kan yang beberapa udah bekerja itu tes itu harus berkali-kali banget. Satu kali langsung lulus ya. Ya puji Tuhan seperti itu. Walaupun soalnya susah dan saking susahnya dan waktunya singkat, soalnya banyak
stres ya. Jadi mungkin dari 150 soal, 50 soalnya udah nggak baca soal lagi, udah hitung kancing. Mungkin udah pusing ya. Ya, nggak mau baca lagi, nggak mau tahu lagi nih apaan sih yang ditanyain gitu. Wah, artinya itu anugerah banget. Ya, anugerah banget ya. Bisa langsung luar biasa. Nah, setahu aku nih pernah dengar kalau kakak itu S2-nya kemarin sempat S2 ya. S2-nya bukan di sini, di luar negeri. Iya. Di Australia ya, denger ya. Ya, betul. Aduh, boleh bagi ke pengalaman nggak kak kita kak? Kalau nggak jangan dari S2 sih, dari S1 aja. Ada cerita nggak yang mau dibagiin ke kita nih? Mungkin banyak anak-anak muda yang kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA yang ini kan mau tahun ajaran baru nih, mau kuliah. Mungkin kan mereka ada yang mau tahu juga tentang kuliah nih. Kakak ada yang mau dibagi-bagiin ke kita nggak nih? Kuliah ya, udah lama juga. Kira-kira umurku berapa ya lo? Ayo, kakak, bentar. Angkatan S1-nya kakak angkatan berapa ya? Ayo tebak. Angkatan 2004 ya? Ketuaan. Tahun berapa kak? Ya, aku angkatannya 2005. Oh, 2005. Terus jadi lulusnya 2009. 2009, pas 4 tahun ya. Jadi itu dari SMA langsung kuliah di mana kak? Kemarin sih aku kuliah di Depok ya. Di Depok. Negeri atau swasta nih? Aku tanya dulu, negeri atau swasta? Kira-kira di Depok ya? Di Depok ada dua yang aku tahu nih, ada swasta satu, negeri satu, makanya aku tanya negeri atau swasta nih? Aku kuliah di negeri. Wah, dapatnya di negeri. Iya, itu udah pada tahu semua Universitas Indonesia nomor 1 di Indonesia loh, itu luar biasa banget. Kemarin ngambil jurusan apa kak? Kemarin sih lulusnya di FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu memang dari SMA-nya udah minat ambil jurusan itu atau gimana? Tentu tidak. Oh, tentu tidak. Seperti mahasiswa kebanyakan itu jarang loh yang ngambil kuliah atau dapat kuliahnya sesuai sama jurusan. Ternyata kakak juga. Ya, walaupun ceritanya gimana tuh? Ya, walaupun mungkin bukan jurusan pilihan utama ya, tapi itu anugerah Tuhan karena bagaimanapun kan bisa sekolah di situ yang mungkin orang banyak berpikir pasti mahal lah atau susah masuknya ya, memang susah sih gitu. Iya. Jadi kalau cita-cita sih sebenarnya aku tuh pengen ngambil farmasi. Nggak tahu dulu mungkin yang paling pelajaran yang paling disenangi kali ya itu kok kayaknya kimia ini menarik itu. Jadi karena dokter kayaknya terlalu banyak biaya dan banyak waktu untuk dihabiskan ke situ, ya sudahlah kita ke farmasi lah yang agak realistis gitu pilihannya kan gitu. Tapi masih berhubungan ya kayaknya farmasi ke kesehatan masyarakat apa? Ya masih, cuman beda target kali ya beda gitu. Targetnya. Oke. Nah, kalau pengalaman kan kemarin waktu aku juga sebelum kuliah itu kan sama teman-teman juga banyak yang bimbel sebelum mau tes, padahal bukan tes misalnya negeri yang lain lah gitu ya, bukan Universitas Indonesia. Itu pun kejar banget loh mau tesnya, mau bimbel, mau belajar. Kalau kakak sendiri waktu itu gimana kak? Sebenarnya sih kalau kepengennya pengen lah kayak orang-orang gitu kan ya, dibimbelkan, kalau bisa bimbel yang paling bagus. Tapi saat itu kayaknya keadaan untuk giliran saya gitu, karena anak pertama mungkin ya, ya gitulah. Jadi jadi kayaknya untuk bimbel seperti itu kondisinya belum bisa. Jadi ya memang saya tidak bimbel gitu. Makanya aku bilang bisa kuliah di situ dengan jurusan itu anugerah gitu loh. Karena kan ya tahu sendiri lah ya, orang berlomba-lomba ikut bimbel pun kadang orang nggak lulus. Iya betul. Apalagi ini nggak, mungkin kalau orang tahu mungkin ini ya sombong banget loh. Iya, lu nggak, cita-cita lu ketinggian gitu. Lu nggak bimbel, lu mau masuk UI gitu kan. Wah, yang bimbel aja masih banyak yang gagal kan. Betul. Luar biasa banget. Jadi dari UI itu langsung S2, ambil S2 juga? Oh nggak juga. Masih sempat kerja kan, tadi kan kerja, jadi lulus 2009, kemudian langsung kerja. Kebetulan kan ijazahnya apa ya, pas sebelumnya sih sudah setelah lulus itu tepat setelah lulus ikut proyek dosen. Lalu pas pembukaan PPNS kan ya, didaftarin orang tua, langsung untuk penempatan 2010. Jadi ya selalu puji Tuhan ya, orang-orang mungkin lulus masih melanglang buana mencari ini.
aku tuh kayaknya mengalir aja gitu loh. Selesai dapat proyek dosen, kemudian langsung dapat PNS. Wah, gitu. puji Tuhan. Jadi kakak sebelum S2 kakak kerja dulu. Oh, jadi pas sambil kerja baru ambil S2-nya. Nah, ambil S2-nya di Australia kemarin. Jangan-jangan itu satu kali tes langsung dapat juga. Wah, puji Tuhan banget, luar biasa kakak kita satu ini. Wah, tadi kan kalau aku dengerin ya dari tadi ya. S1, dari S1 kerja, ambil S2, itu kayaknya mulus-mulus semua loh ini. Ada nggak sih kak struggle-nya apapun, nemuin kendala ataupun ada nggak jatuh bangunnya gitu Ya, selama perjalanan itu? Ya pasti ada lah, kalau kata dunia kan no pain no gain ya. Iya, betul. No pain no gain. Tapi ya memang apa yang kita tabur itulah yang kita tuai kan. Aku nggak bilang aku banyak nabur, bagaimanapun itu tetap sebenarnya anugerah Tuhan, karena seberapa besar pun kita berusaha, kalau itu bukan rencananya Tuhan, kita nggak sejalan dengan rencana Tuhan, ya pasti ya gagal juga gitu kan. Dan kebetulan mungkin aku salah satu orang yang beruntung dapat anugerah untuk mencoba segala sesuatu tuh sekali langsung jebol gitu. Kayak kuliah sekali tes dapat, kerja juga sekali tes dapat. Beasiswa yang Australia juga S2 kemarin juga sekali itu dapat. Tapi sebenarnya ada struggle-nya gitu kan. Kalau dari S1 karena nggak bimbel ya belajarnya bener-bener gembleng diri sendiri gitu belajar kan. sendiri. Bener. Terus waktu mau ke S2 juga kan gimana ya? Kan Kayaknya ada kisah nih. kasihan. Ada kisah nih, kayak agak berat gitu ngomongnya. Boleh diceritain? Ya kalau S2 itu kan manusiawi ya, S1-nya di universitas yang terlah di Indonesia gitu. Nomor 1 lah, udahlah aku yang ngomong nih. boleh dong Tuhan maunya yang lebih dari itu gitu kan. Makanya kan ke situ yang dipilih. Tapi sebelumnya waktu itu karena memang waktu sebelum selesai S1 pun sebenarnya udah kepikiran pengen lanjut lagi. Cuma ya kalau karena pengennya yang lebih tadi pakai uang sendiri nggak mungkin kan, nggak ada duitnya, jadi harus cari yang gratisan nih gitu. Beasiswa ya. Gitu. Nah tetapi dalam perjalanannya ternyata tidak semudah itu. Ketika aku baru mulai tes, pekerjaanku tidak mengizinkan secara aturan, aku belum boleh. Oh iya, kakak udah kerja dulu ya sebelum S2-nya. Betul ya. Baru masuk juga kerja waktu itu. Ya jalan 2 tahun lah gitu kan. Ya kalau 2010 masuk, kalau mau tes ya pasti nggak boleh kan, karena baru masuk itu minimal 2 tahun gitu syaratnya. Dan karena aku nekat kemarin Nekat ya. nekat, pokoknya aku pengen sekolah gitu. Ikut tes lagi lah di UI gitu. Oh di UI lagi. Sempat ke UI dulu sempet sebelum lah, karena ke Australia. ya karena aku pikir pengen sekolah, ya udahlah daripada yang itu kayaknya masih jauh. Cari yang di depan mata, maksudnya yang realistis aja gitu. Ya sudah ikut tes, ternyata lulus, tapi lulus juga. tapi harus dilepas karena ternyata secara peraturan aku belum boleh meninggalkan pekerjaan gitu. Tadi ya. Jadi ya dengan berat hati, walaupun sebenarnya sedih, tapi ya kalau kita melanggar apa yang peraturan yang sudah ada kan kita nggak jadi berkat ya, malah jadi batu sandungan gitu kan. Mesti taat ya kak ya. Ya walaupun berat untuk taat, tapi ya Tuhan gitu, ternyata Tuhan perhitungkan gitu kan. Setelah itu, setelah 2 tahun 2013 tes lagi, sebelum ke Australia dicoba satu lagi yang Amerika gitu. Oh sempet, jadi dari sebelum ke Australia itu sempet ke UI dulu, mau daftar ke Amerika juga sempat. Ya karena kan cari yang gratisan. Beasiswa. Jadi dari semua yang gratisan itu dengan segala macam syaratnya, mana nih yang aku kayaknya aku paling bisa mendekati syaratnya gitu. Sudah, ternyata 2 ini, tapi aku udah feeling yang satu ini pasti nggak dapet gitu, karena dari doanya pun tuntunannya bukan ke situ. Cuman ya namanya juga kesempatan lah ya. Iya, dicoba aja, toh nanti bisa jadi cerita gitu loh buat teman-teman, adik-adik yang mungkin pengen mencoba sesuatu yang sama. Coba ya, memang begitu selesai wawancara aku sudah tahu pasti nggak masuk, dan memang cadangan pun tidak gitu. Ya itu struggle-nya. Nah yang kedua ini ya yakin aja gitu, kayaknya habis wawancara gini. Mungkin karena udah dibawa doa juga kali jadi seandainya enggak pun
ya sudah Tuhan nggak apa-apa, tapi kayaknya Tuhan nggak mengecewakan lah Iya, gitu. Ternyata feeling itu bener gitu. Wah, luar biasa banget. Jadi memang waktunya Tuhan itu yang terbaik ya. Kalau tadi dapet di UI, jangan-jangan jadi nggak bisa, nggak jadi. Nggak yang tahu di sih Australia ya. Tapi mungkin karena sudah kan, jadi ya nggak mungkin nggak Wah. akan pernah coba kali gitu. Betul. Jadi mesti sabar juga ya Kak. Betul. Percaya sama itu apa? Itu buah dari ketaatan Kakak Ya, tadi. betul. Nah, kalau gitu pas udah sampai udah ngurus-ngurus nih mau S2 nih kan. Mungkin buat teman-teman juga yang baru mau kuliah, ada yang mau kuliah ke luar negeri juga. Kakak ada itu nggak cerita nggak buat teman-teman yang baru mau kuliah gitu keluar? Pengalaman Kakak deh. Ya, Mungkin kalau- ngurus-ngurus suratnya Ya. atau kuliahnya. Ya kalau mau kuliah keluar ya, pertama jangan merasa cita-citamu ketinggian. Ketika tercapai kamu nyesel gitu. Tahu gini aku cari yang lebih tinggi lagi gitu. Jangan, itu pertama. Kedua, bawa dalam doa ya yang pasti gitu, karena kan semuanya kehendak Tuhan. Ketiga, yang namanya kita mau sekolah di luar kan itu kan kita warga negara asing kan ya, kita harus ada visa gitu. Dan kalau misalnya kita liburan, mungkin ada beberapa negara yang tanpa visa kita bisa langsung pergi kan, kayak misalnya kita mau liburan ke Singapura, pergi-pergi aja gitu. Kita bisa tinggal minimal maksimal 30 hari tanpa visa. Tapi kalau untuk sekolah kan kita stay dalam waktu yang lama. Jadi kita butuh yang namanya visa. Visanya adalah visa student gitu kan. Pelajar ya. Nah, cuman karena ini cari yang gratisan, bukan gratisan sih maksudnya. Beasiswa Iya. itu kan hasil kerja keras kita kan dites juga. Tapi karena ini adalah ya satu privilege ya dapat beasiswa gitu kan. Nah, aku itu kebetulan diurusin semuanya. Ketika dinyatakan lulus, bahasa Inggrisnya disekolahin. Wah. Gitu kan. Lalu visanya diurus oleh orang kedutaan. Jadi benar-benar tinggal berangkat aja. Iya, kayak semua dipermudah semua gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri tanpa sponsor seperti itu, ya memang kita harus, pertama kan kita harus cari universitasnya. Iya. Kalau luar negeri nih ya, cari universitasnya kita harus dapat LOA, Letter of Acceptance, surat penerimaan gitu. Nah, begitu dapat surat penerimaan itulah dasar kita nanti untuk apply visa di kedutaan atau di apa sih namanya itu ya, ya itulah yang untuk bikin visanya itu ada kantornya gitu kan. Kan nggak pernah berurusan jadi aku lupa, nggak tahu namanya gitu. Nah, setelah dapat itu kan ya baru kita bisa berangkat dan seterusnya. Nah, nanti di sana ya ada ya tempat ngurus banyak sih ya, tempat Kakak tinggal, kemarin dengan siapa bergaul gitu. Rombongan ya atau cuma udah rombongan jadi nggak ngerasa sendiri juga ya langsung di negeri asing gitu. Ya walaupun rombongan kan nggak kenal juga gitu. Ya kan mungkin waktu tes kita kenal lah ya. Iya. Kenalan Itu dari di situ seluruh jadi Indonesia teman ya, Kak, ya? wilayah barat sih. Kalau wilayah timur kan di Bali kan tempat ininya. Jadi waktu tes kita kenal, tapi kan aku pilih universitas A, dia pilih universitas B, tetap nggak ketemu kan gitu. Atau apa namanya, dia mungkin berangkatnya sehari sebelum atau sehari sesudahku. Jadi literally di bandara itu benar-benar orang asing gitu loh. Baru benar-benar kenal di situ. Kenal di situ pun kan udah dapet tempat duduk ya. Jadi kita nggak tahu dengan siapa kita duduk gitu. Iya kan. Tapi tinggalnya bareng. Enggak juga sih. Tapi dipersiapkan juga tempat tinggalnya. Enggak. Jadi wah, artinya sampai sana juga masih perlu ngurus bener. ini, Jadi itu ketika ya? masih di sini kan ya, sebagai orang yang akan sekolah keluar kan kita pasti cari-cari info gitu. Pokoknya karena segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Ya salah satunya tempat tinggal juga kita harus persiapkan. Jadi biasanya kita punya grup-grup gitu kan di email. Dulu kan ada Yahoo Group ya namanya ya. Nah di situ mereka suka kasih informasi gitu. Aku nih kalau di Australia nih ya, aku nih mau pulang nih liburan semester, kamarku kosong, aku sewain deh buat kalian yang mau datang gitu. Karena kan kita kan harus mencari tempat tinggal yang permanen. Tapi waktu datang ke situ kan tinggal di hotel pasti mahal. Iya, betul, gitu. betul. Duit uang kita kan terbatas gitu. Jadi caranya ya gitu, take over dulu kamar
senior kita yang kebetulan mungkin Lagi lagi liburan. liburan atau lagi pulang ke Indonesia untuk penelitian atau apalah gitu. Ya seminggu 2 minggu untuk settle lah seperti itu. Untuk membiasakan diri dulu Ya, lah ya. nah jadi begitu sampai kita udah punya tujuan nih gitu ke rumah yang akan kita sewa untuk sementara ini ya sudah gitu. Memang sih kebetulan aku ada teman juga dari Indonesia jadi serumah sama dia untuk Berapa lama? Sebulan pertama kali ya. Sebulan pertama. Kemudian kita pisah. Jadi aku di sana itu 3 semester. 1 semesternya itu pindah-pindah, 2 semester terakhir itu baru settle gitu. Semester pertama jadi manusia nomaden ya, Iya. nggak pindah-pindah. Ya gitu. Nah, itu kan tadi soal membiasakan diri. Aku mau tanya nih, kan kultur yang di sana sama kita, mereka barat, kita orang timur ini kan susah ya Kak ya. Kalau untuk pergaulan tuh gimana Kak kalau di sana? Nah, ya. Jadi secara orang awam nih yang belum pernah keluar, aku pikirkan ya kan beda nih. Negara barat itu kan identik dengan kekristenannya kan gitu. Jadi aku sebagai orang Kristen ya akan aman-aman aja di sana. Gereja banyak, orang-orangnya pasti baik-baik aja. Nggak akan ada orang jahat di sana gitu segala macam. Ya sudah, tapi begitu sampai ternyata nggak seperti itu gitu loh. Ternyata negara barat itu mereka cenderung sekuler ya. Memang mereka tidak mencampur adukan kegiatan kerohanian dengan kepemerintahannya gitu. Jadi dan kebetulan juga di sana memang tidak seperti itu gitu. Jadi ya puji Tuhan sih ya selama ini kan pelayanan udah dari kecil gitu. Sedikit banyak itu membantu. Karena otomatis kan kita akan bergaul dengan orang-orang yang seirama gitu kan ya. Kita dididik oleh kakak-kakak rohani, kita diajar pengenalan yang benar firman Tuhan. Jadi kita menghidupi apa yang sudah diajarkan sama kita itu sebagai kehidupan sehari-hari kita dan itu mau tak mau akan kita bawa ke sana. Nggak perlu keluar negeri, di dalam negeri pun keluar dari Bangka pun itu pasti jadi dasar yang jaga kita pertama kali gitu ketika kita akan keluar gitu. Kan ada banyak anak-anak muda mungkin waktu masih di Bangka ini ya itu dulunya anaknya baik loh gitu misalnya, anaknya polos, gak akan neko-neko, gak akan macam-macam gitu. Ternyata begitu selesai sekolah nih ke Jakarta, entah kayak itu merantau, bekerja, entah kayak itu sekolah, tiba-tiba balik ke Bangka kok aja berubah banget ya. Jadi gini. Mungkin kalau berubahnya positif ya puji Tuhan. Kalau mungkin ternyata berubahnya negatif, nah mungkin ya karena kita nggak siap menghadapi kondisi yang seperti itu, jadinya terbawa arus. Gitu. Nah makanya buatku prinsipku adalah menjaga diriku dengan pergaulan yang benar karena firman Tuhan juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul. Nah itu yang ku jaga gitu. Jadi udah ada bekal sebelumnya ya. Jadi ketika sampai di sana, yang pertama ketika menginjakan kaki, yang pertama aku cari adalah gereja. Gitu. Ini memang negara barat yang terkenal, yang kita taunya secara umum bahwa adalah pusatnya kekristenan ya gitulah kan ya. Nah aku cari tuh pasti gereja banyak gitu kan. Nah ternyata nggak semudah itu juga cari gereja di sana gitu. Memang banyak. Tapi ya mungkin kalau aku sisinya begini, kita aja di sini pilih kan mau beribadah di mana. Di sana pun aku memilih gitu. Udah dapet gerejanya. Lalu yang kedua adalah komunitasnya. Karena kalau nggak ada komunitas ya percuma gitu. Jadi, cuma beribadah setiap hari Minggu doang. Mesti ada komunitas ya Kak. Betul, itu yang menjaga kita juga kan. Gitu. Karena walaupun kita punya akar rohani di sini, misalnya kita punya teman baik di sini, kesibukan kita di sana dan kesibukan mereka di sini itu sedikit banyak akan mempengaruhi intensitas kita berkomunikasi dan bergaul gitu. Benar-benar. Bisa jadi putus hubungan bukan karena kita sombong, tapi karena aktivitas kita itu. Karena gitu. keadaan memaksa untuk hubungannya terputus. Betul, gitu ya. jadi mau tak mau kita harus punya juga di sana gitu yang menjaga kita. Nggak usah keluar negeri lah, keluar dari Bangka pun sama seperti itu. Betul. Jadi pesan buat anak-anak muda yang mungkin mau kuliah keluar nih, tuh pesan dari Kak Herda tuh. Nah, aduh luar biasa banget, terdiam saya. Oke Kak,
Kalau dari kakak sendiri ada nggak pesen nih buat anak-anak muda? Tadi kan udah banyak denger dari kakak nih kan, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil banget nih dari pembicaraan tadi. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak pesen buat anak-anak muda yang mungkin lagi mau kuliah atau pernah ngalamin struggle yang pernah kakak alamin nih? Kayak tadi kakak tips-tips ataupun pesan-pesan buat anak-anak muda. Apa ya? Jadi bingung sendiri. Ya mungkin apa yang aku terapkan sama diriku sendiri kali ya. Jadi yang pertama itu perencanaan gitu. Memang sih kita sering mendengar mengalir gitu. Aku sih antara setuju dan tidak setuju. Kalau mengalir dalam hal penyembahan gitu, ya gitu. Kita kan nggak bisa membatasi kuasa Roh Kudus gitu. Tapi kalau rencana hidup, kamu mengalir, kamu mau jadi apa gitu loh. Tetap harus ada rencana, dan rencana itu kita bawa dalam doa gitu kan. Kayak aku dulu tuh waktu umurku masih kinyis. Kayak udah lama banget. Ya enggak lah gitu. Waktu masih muda lah. Ya muda lah. Masih SMP masih SMA lah ya. Karena ini aku masih remaja lah. Ya aku kerjakan pas SMA itu. Apapun yang ada di otakku itu aku tulis gitu. Cita-citaku. Jadi cita-citaku, target pelayananku, target pekerjaanku, target pasangan hidupku. Wah, udah direncanakan dari sedini mungkin ya. Itu aku tulis. Tiap tahun kalau ulang tahun tuh aku doain, Tuhan ini loh kerinduanku gini gitu kan. Nah kadang-kadang ya udah tercapai dicentang yang belum disilang ya. Kalau karena kan jawaban doa itu kan ya tidak dan tunggu gitu kan. Ya kalau tidak ya aku silang gitu. Dengan lapang dada kita harus terima. Memang Tuhan bilang ini bukan gitu. Dan biarkan dia pilihkan masa depan yang lebih baik dari pilihanmu itu. Gitu. Kalau Tuhan bilang tunggu ya tetap di situ gitu kan. Ya sudah, karena tiap tahun ku doain gitu ya adik-adik pun teman-teman semua pun ya itu mungkin satu boleh ditiru gitu. Salah satu tipsnya ya ditulis semuanya direncanain. Ya, kuliah ataupun kerja nggak salah dong kita yang masih SMA ini mulai merencanakan. Jangan pikir aku nih kan masih umur masih main nih. Gak apa-apa lah dewasa sedikit yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu gitu kan. Itu kan hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Mungkin orang tuamu taunya anakku nih masih main-main aja cengengesan aja kerjanya. Tapi kan mungkin orang tuamu nggak tahu bahwa kamu udah punya nih rencana di balik kepalamu gitu. Setelah itu apalagi ya kerjanya habis punya rencana didoakan ya dikerjain kan oraet labora gitu. Dikerjanya kayak gimana? Kayak misalnya aku kayak kuliah kan, orang tuaku syaratnya harus negeri. Aku pengennya di Jakarta gitu. Akhirnya caraku gimana nih gitu kan? Keinginanku itu yang udah ku doain gitu kan sama Tuhan. Aku pengen ini Tuhan. Ya udah cari di Jakarta yang negeri apa sih ini? Wah adanya cuman ini gitu. Tinggi banget nih kayaknya nih gitu. Ya udah terus apa? Gimana biar bisa dapat ke situ? Nah itu disiapkan gitu. Bisa pakai bimbel mungkin yang sekarang kelas 3 SMA. Bisa pakai bimbel. Atau yang mau cara ekstrim kayak aku nggak menganjurkan. Karena bagiku itu karena itu kan anugerah, aku kan nggak bimbel tuh. Aku tidak menganjurkan karena bagiku itu anugerah dan itu dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh keadaan ya keadaan saat itu gitu. Kalau sekarang kan minum dulu ya. Aus kita kayak. Iklan, sorry. Terus Kak, nah sampai mana sih? Lupa. Nah, ya dipaksa sama keadaan ya. Ya kalau sekarang kan ada ruang guru ya. Aku juga nggak tahu sih itu udah banyak sih applicable atau enggak. Tapi kan lebih mudah lah daripada zamanku dulu gitu. Internet sekarang menjamur, kecepatannya juga jauh lebih cepat daripada zamanku dulu. Zamanku dulu ya kayak siput encok kalau aku bilang kan udah siput encok pula. Bisa dibayangkan kan lamanya seperti apa gitu. Betul. Nah, kemudian apalagi ya? Selain itu kalau belajar jurusan gitu. Kenali dirimu sendiri dari sekarang. Gitu kan. Aku tahu lah yang namanya anak muda itu banyak pengalaman lah Kak, anak-anak muda, temen-temen juga yang waktu udah kuliah ngerasa aduh aku salah jurusan gitu. Kalau aku sih bilang kenali dirimu sendiri karena kalau ini nggak tuh masih applicable nggak kalau zaman anak-anak muda sekarang. Karena kalau zamanku dulu kan cita-cita semua anak-anak itu adalah kalau nggak dokter, polisi,
insinyur gitu kan, sarjana teknik komputer, karena zaman dahulu kan Komputer itu komputer masih wow baru banget. booming gitu. Binus menjadi favorit teman-teman SMA Iya, aku, Binus. termasuk aku pun sebenarnya, karena kalau nggak dipersyaratkan orang tua seperti itu Untuk mungkin negeri bakal ke binus juga. iya, karena teman-temanku kan di situ gitu. Iya. Jadi kenali dirimu sendiri, jangan takut kalau kamu punya cita-cita yang tidak populer gitu. Tidak populer seperti apa? Mungkin nih yang ke teman-teman media nih, mungkin ada yang secara khusus dia sekolahnya itu ngambil memang untuk syuting seperti ini. Iya. Dan mungkin oleh orang-orang mungkin Dulunya berpikir apaan gitu kan. kamu mau jadi apa nanti setelah sekolah? Jangan cuma ngabisin duit orang tua aja. Iya. Sekolah alatnya mahal, tapi kerjaannya gini gitu. Jangan takut mengambil sesuatu yang tidak populer. Karena kan yang menjalani dirimu sendiri, dan yang tempatmu berbagi beban adalah Tuhan gitu kan. Nah, jadi yang penting kenali dirimu sendiri, tapi doakan itu, tapi jangan lupa kalau kata Tuhan tidak, jangan ngambek sama Tuhan. Iya, betul. Gitu. Banyak yang kepahitan loh Kak kalau nggak dijawab sama Tuhan. Karena kalau nggak dipersiapkan, apa ya? Jadi ngerasa ini bukan jurusan yang aku pilih. Kenapa sih aku di situ? Aku nggak mau belajarnya gitu. Aduh, ini Pasti gitu. bener. Gitu nggak? Kamu ngerasain gitu nggak? Coba cerita dong. Jangan cuma aku aja yang cerita gitu. Iya, jadi itu tadi ngena banget loh Kak. Jadi aku dulu juga ini sharing sedikit ya teman-teman. Jadi aku tuh dapat kuliah sekarang masih kuliah ya, di universitas dan jurusan yang kebetulan aku juga kurang srek ya. Istilahnya bukan cita-citaku, dan aku juga sama kayak kakak. Aku tuh karena lihat abang-abangku, kakakku itu di luar semua, pengennya tuh juga ikutan lah di luar, pengen kayak explore gitu di luar tuh ada, pengen cari pengalaman gitu. Dapatnya di Bangka gitu kan. Udah tes berkali-kali dapatnya di Bangka. Awal-awalnya berat gitu kan, tapi ya udah dijalanin aja. Kita percaya aja sama rencananya Tuhan gimana. Betul. Gitu Kak. Makasih banget ya Kak. Ya. Tipsnya buat malam ini. Bener, gitu. Itu bisa juga ke aku loh, soalnya yang Kakak omongin tadi itu. Kita harus siap, selalu ada plan A dan plan B Iya. gitu. Memang cita-citamu ini, ya kalau Tuhan kasih ya harus siap, dan harus dikerjakan gitu. Kayak aku kemarin pengennya farmasi, lulusnya di FKM gitu. Iya. Memang sempat khawatir sih, nanti aku selesai ini aku mau jadi apa? Ini jurusan apa sebenarnya? Dokter bukan, bidan bukan, perawat bukan, tapi kesehatan gitu kan. Mau Iya. jadi apa? Coba, gitu. aku juga mau tahu dong Kak, FKM itu sebenarnya belajar mau ngapain sih nantinya? Kalau dokter kan ya di rumah sakit kan ya. Sampai sekarang pun aku masih susah menjelaskannya. Oh, memang masih sulit dijelaskan. Karena pekerjaanku bukan bergulat di area situ gitu. Nah, itu juga jadi pergumulan sebenarnya. Kok menerima kenyataan bahwa tidak sejalan dengan jurusan itu belum selesai bergumulnya sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apa jawabannya belum tahu. Mudah-mudahan segera mengetahui jawabannya. Kalau ya, FKM Kak, itu nih, dia sebenarnya banyak bidang ilmu. Kalau untuk di perusahaan yang ngurusin K3-nya itu ya, FKM K3 juga gitu. Lalu kalau di rumah sakit atau di puskesmas yang mengurusi manajemennya itu juga FKM juga, karena ada bidang ilmunya yang namanya AKK. Apa ya itu ya? Aku lupa, tapi itu memang manajerial ya, manajerial kesehatannya gitu. Kebijakan kesehatan seperti itu. Lalu sekarang kan lagi Covid nih. Iya. Orang-orang kan memprediksi berapa nih maksimal jumlah kasusnya, sembuhnya kapan, terus selesainya kapan. Itu bidang ilmunya bidang epidemiologi. Aku dulu ngambil ini, gitu, karena ini yang paling dekat dengan kedokteran. Karena memang ya dekat, karena kita kan harus tahu penyakit itu penyebabnya apa, terus bagaimana masa inkubasi bla bla blanya, itulah kurang lebih ya. Jangan disebut, jangan di ini. Lalu soal kesehatan lingkungan, itu juga dia ada. Masuk ke FKM juga ya. Lalu promosi kesehatan yang kalau kalian kayak Sosialisasi 2 anak sosial. cukup ya, sosialisasi apa segala macam, itu bagian dari promosi kesehatan. Jadi sebenarnya bidang ilmunya itu dia luas, lebih gitu. luas gitu. Jadi kesehatan bukan cuma dokter ya, banyak lebih dari itu ya. Ya sampai sekarang tetap sulit untuk dijelaskan sih. Karena dia targetnya bukan orang gitu kan. Dokter orang, bidan orang, perawat orang. Kami bukan gitu. Kami targetnya masyarakat gitu, bukan individual gitu kan. Betul, Jadi betul. ya seperti itulah.
Jadi tadi pesannya buat, kembali lagi ke tadi, pesannya buat anak-anak muda itu yang pertama direncanakan, terus apa? Kalau aku nggak salah nih, kenali diri sendiri gitu ya, potensi diri sendiri ya. Terus yang ketiga bawa ke Tuhan. Itu aku setuju banget. Jadi kata-kata yang orang bilang berserah itu bukan pasrah. Jadi berserah itu bukannya udahlah Tuhan, serahlah hidupku mau kayak gimana, Tuhan yang atur. Bukan, kita punya rencana. Betul. Rencananya yang kita serahkan ke Tuhan. Betul. Baru dari situ Tuhan yang atur gimana rencana kita. Jadi kita tetap lakukan bagian kita dengan yang terbaik, lalu Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan jangan lupa juga waktunya Tuhan itu pasti waktu yang terbaik buat kita semua. Betul banget. Wah, pada hari ini aku belajar banyak banget nih dari kakak, luar biasa banget. Pokoknya ingat firman Tuhan nih di Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ingat itu aja sih. Kalau aku sih enggak, ya memang bukan orang yang ingat semua firman Tuhan, tapi mungkin juga yang aku sharing itu ayat-ayat yang biasa gitu kan ya. Tapi itu sih yang aku kerjakan dengan pengalamanku yang barusan ku bagikan ya. Jadi itu juga yang ku bagiin sama kalian. Mungkin sama ini kita dengar, aku udah sering dengan ayat itu. Tapi ketika kamu ngerasain, ketika kamu dalam kondisi temanmu ngajak ke klub, kan ada aku, dia bilang gitu. Apa yang kamu takutkan? Ingat tiba-tiba pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Karena firman yang udah masuk ke kita itu mungkin waktu kita dengar sambil lalu, tapi pada saat-saat tertentu itu nggak akan sia-sia, pasti tetap teringat dan suatu saat bakal jadi pengingat bagi diri kita sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu kan berani kita bertindakan enggak, terima kasih gitu. Karena kita udah tahu ada pedomannya nih, enggak untuk ini memang enggak. Jadi kalau kita bilang enggak itu ke teman-temannya, misalnya Agatha coba ini dong, kita udah tahu di firman dibilang nggak boleh, jadi kita dengan tegas bisa berani bilang enggak. Podomani aja firman Tuhan. Banyak kan, ada Holy Phone. Kalau nggak punya Alkitab, ya Holy Bible. Kalau bawa Alkitab, jadi kalau zaman dulu susah mau bawa Alkitab kemana, di handphonenya ada gitu kan. Gitu. Nggak ada alasan lagi untuk nggak baca Alkitab ya kak ya. Tuh teman-teman. Aduh kak, makasih banyak ya kak buat ngobrol-ngobrol hari ini. Aku bisa belajar banget. Teman-teman di rumah juga mungkin bisa mendapatkan sesuatu ya dari cerita kakak pada hari ini. Ingat teman-teman, pesan dari Kak Herda dan juga yang tadi pesan-pesan yang udah dibagiin, biarlah video kali ini dapat menjadi berkat dan berimpact pada teman-teman Impact Generation di rumah sekalian. Amin. Oke, sampai jumpa di episode Impact on Air selanjutnya. Jangan lupa sharing video ini ke teman-teman kamu yang mungkin kamu tahu membutuhkan, supaya teman-teman yang lain juga merasa terberkati. Oke, see you guys and God bless. Bye-bye. Bye.